Pada awalnya, Saulus dari Tarsus adalah seorang Yahudi, taat dari suku Benyamin, dididik sebagai orang Farisi, di bawah pengajaran Gamaliel. Karena keyakinannya yang kuat terhadap hukum Taurat, ia menjadi penganiaya jemaat Kristen yang baru muncul di Yerusalem. Suatu hari, ketika ia sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus, ia mengalami perjumpaan yang luar biasa. Tiba-tiba, cahaya terang dari langit menyinarinya, dan ia mendengar suara berkata, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Akibatnya, ia menjadi buta dan harus dibimbing masuk ke kota Damaskus, di mana ia menantikan petunjuk dari Tuhan. Kemudian, Tuhan memanggil Ananias untuk menemui Saulus, menumpangkan tangan atasnya, dan menyampaikan bahwa ia telah dipilih Tuhan. Setelah itu, mata Saulus terbuka, ia dibaptis, dan kehidupannya berubah total, dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Sejak saat itu, ia mulai dikenal sebagai Paulus, dan langsung mulai memberitakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Meskipun begitu, banyak orang masih takut dan ragu karena masa lalunya yang kelam sebagai penganiaya. Namun, Paulus tidak goyah. Ia menerima panggilan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam perjalanan misionaris pertamanya, ia mengunjungi kota-kota di Galatia, menanam gereja-gereja, dan menguatkan orang percaya. Setelah itu, ia melakukan perjalanan kedua ke Makedonia dan Yunani, membawa kabar baik ke Filipi, Tesalonika, dan Korintus. Di tengah-tengah pelayanannya, ia menghadapi banyak tantangan, ditolak, dianiaya, bahkan dipenjara, namun tetap setia. Selama tinggal di Efesus, dalam perjalanan ketiganya, Paulus melayani selama 2 tahun, mengajar dan menguatkan gereja. Di waktu yang sama, ia menulis surat-surat penting seperti Roma, Korintus, dan Galatia, yang kemudian menjadi bagian dari Alkitab. Melalui tulisan-tulisannya, ia menekankan bahwa keselamatan bukan karena hukum, tetapi oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Ketika ia kembali ke Yerusalem, ia ditangkap oleh otoritas Yahudi, meskipun tidak bersalah secara hukum. Karena itu, ia menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi untuk mengajukan perkara langsung kepada Kaisar. Dalam perjalanannya ke Roma, ia mengalami kapal karam, tetapi tetap selamat dan bahkan menguatkan mereka yang bersamanya. Akhirnya, ia tiba di Roma dan memberitakan Injil dari dalam tahanan. Meski ia wafat sebagai martir, warisannya hidup hingga hari ini melalui tulisan, ajaran, dan teladannya dalam mengikuti Kristus sampai akhir. Dari seorang penganiaya yang penuh kebencian, Saulus mengalami perubahan hidup yang luar biasa menjadi Paulus, sang rasul yang gigih memberitakan Injil, kasih karunia, dan keselamatan melalui iman kepada Kristus. Kisahnya mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Allah, dan setiap orang dapat dipakai untuk membawa terang dan harapan bagi dunia. Demikianlah cerita Alkitab mengenai Saulus menjadi Paulus,